Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya pagi. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya. Nah, ngomong-ngomong anak-anak, untuk kita kan mau liburan nih. Nah, sebelum kita liburan, Bapak akan mengajarkan sebelum materi yaitu arti dan makna lambang Pancasila. Sebelum kita mengajar ke materi, saya absen terlebih dahulu untuk Fatih, Eka, Masyara, Alfa. Ya udah. Selanjutnya sebelum kita mulai, untuk Mas Fatih bisa dimulai doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Mas Fatih telah memimpin doa pada pagi ini. Sebelum kita menginjak ke materi anak-anak, saya ingin bertanya, pada kehidupan sehari-hari, anak kan sudah mengenal di sekolah ke bawah yaitu apa sih sila Pancasila itu ada 5. Di sini pada hafal ya. Untuk sila pertama apa sih? Yang kedua, Keadilan yang adil dan beradab. salah nak. Yang kedua apa juga yuk? Fatih. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga juga apa? Persatuan Indonesia. Sila keempat. Sila kelima. Dereng yuk. Keadilan seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kan anak-anak sudah mengetahui ya, sila Pancasila itu ada 5 dan sudah menghafal. Maka Bapak di sini akan membimbing anak untuk mengenal yaitu arti dan makna lambang Pancasila. Arti dan lambang makna Pancasila adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berisi 5 prinsip luhur. Kelima prinsip ini mencerminkan nilai-nilai moral dan budaya bangsa Indonesia yang beragam. Di sini saya mau mengecek untuk kesemangatan anak pada pembelajaran ini melalui lagu yaitu Garuda Pancasila. Di sini sudah pada hafal belum untuk lagunya? Belum. Langsung saja Bapak pimpin ya untuk lagunya. Iya. Lalu maaf ya anak-anak, Bapak mengalami kendala untuk videonya. Kita lanjut saja untuk materi yang pertama, yaitu ada sila yang pertama yaitu mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa di sini dibagi menjadi 3, yaitu kepercayaan, toleransi, dan kemanusiaan. Kepercayaan di sini menerima dan menghormati keyakinan setiap individu tanpa paksaan. Yang kedua ada toleransi. Toleransi di sini menghormati dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan pada teman-teman masing-masing. Yang ketiga yaitu kemanusiaan, menjalani nilai-nilai keagamaan dengan menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, untuk yang poin kedua, saya ingin bertanya mengenai toleransi. Sebutkan contohnya untuk Eka. Menghormati teman yang berbeda agama. Yang lain juga apa? Menghormati kayak teman yang tidak agama. Contohnya simpel aja yaitu ya, mengucapkan hari besar agama tertentu seperti Kristen yang kemarin yaitu bertepatan tanggal 25 Desember yaitu hari Natal.
Terus sebaliknya, teman kita yang beragama Kristen mengucapkan hari besar kepada umat Islam pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Contohnya anak-anak untuk di sini yaitu menghormati teman guru yang berbeda agama dan menunjukkan sikap toleransi kepada semua warga sekolah. Sila yang kedua ada yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini juga ada 3, yaitu keadilan, kemanusiaan, dan beradab. Keadilan di sini menjunjung tinggi keadilan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Yang kedua ada kemanusiaan, menghargai harkat dan martabat setiap individu. Yang ketiga yaitu peradaban, membangun peradaban yang bermartabat dan berbudaya. Yo, untuk Fatih, contohnya peradaban apa? Peradaban Islam. Ya, peradaban itu sebuah akhlak mencerminkan anak dalam mengamalkan sila Pancasila apa saja. Beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa juga? Contohnya ketika di jalan ada orang lewat, kita harus berhenti dulu. Berhenti itu apa? Mengucapkan salam apa kepada orang tua itu? Boten menghormati, ayo monggo dhisik. Oh ya, boleh. Mbak apa juga bisa. Misal berpapasan dengan guru kita sehari. Oh ya, boleh. Untuk sila kedua ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, lanjut ya. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di sini memuat kerjasama, kesatuan, dan bangsa. Kerjasama membangun kerjasama yang erat antar warga, negara, dan antar kelompok masyarakat, suku, dan budaya. Kesatuan menghilangkan segala bentuk perpecahan dan menciptakan persatuan. Yang ketiga ada bangsa, mewujudkan cita-cita bersama sebagai satu bangsa yang utuh. Pada poin yang ketiga, kontribusi apa anak untuk menjunjung sebuah negara? Apa coba? Memakai produk dari negara sendiri. Boleh, terus Mas Fatih? Sebenarnya produk global. Sama aja, apa coba yang lain? Tidak korupsi. Boleh lah, boleh. Selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan terpulang. Di sini ada rakyat, ada hikmah dan permusyawaratan. Rakyat di sini mengandung memegang kedaulatan dan memiliki hak untuk menentukan nasibnya. Yang kedua hikmah menentukan kebijaksanaan berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan rasional. Yang ketiga yaitu permusyawaratan, memutuskan segala hal melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, contohnya yaitu permusyawarah. Coba anak apa? Memilih ketua kelas dengan musyawarah. Boleh, terus Mas Fatih, musyawarah mencari jalan buntu atau solusinya apa? Memilih ketua RT dengan polling. Boleh, atau bisa dimaksud yaitu pemilihan secara umum dengan warganya tersebut. Di sini contohnya tidak memaksa kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, di sini dicontohkan dalam pemusyawaratan PBB dalam dunia internasional membahas konflik Palestina. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan rakyat. Keadilan ekonomi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kesenjangan. Yang kedua, keadilan sosial menghilangkan diskriminasi dan menciptakan keadilan bagi semua rakyat. Yang ketiga yaitu rakyat melindungi hak-hak rakyat dan menciptakan kondisi yang adil dan sejahtera. Contohnya
mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati orang-orang lain. Di sini sampai sekarang ada yang ditanyakan anak-anak? Belum. Untuk sila Pancasila Mau tanya Pak, apa? apakah di Indonesia keadilan ekonominya sudah Sudah merata. ya sudah merata? Dari sumber UMKM atau Badan Usaha Negara kita, bahwa usaha masih menengah bawah masih disamaratakan atau apa ya? Pemerintah itu sudah membagi sama rata, tapi nggak tahu di bawahnya itu sistem strukturnya itu berjalan dengan baik atau tidak. Itu dari saya itu perlu pengawasan dari pihak pemerintah. Makanya saat ini pemerintah membentuk apa ya, pengawas dari desa. Kalau Bapak boleh tahu seperti itu, bisa dimengerti anak-anak? Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, dari sila Pancasila kelima tadi, apa yang yang sering anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Sila itu Semuanya. bisa disebutkan contohnya dari sila pertama sampai kelima. Sila pertama sholat. Ya, boleh. Yang kedua, kemanusiaan. Kan diambil dari adab. Membantu teman. Boleh juga. Yang ketiga, persatuan. Tadi apa juga? Royong. Yang ketiga, Keempat. oh ya, keempat, kemanusiaan. Keempat, kemanusiaan ya. Kerakyatan yang gede. Ayo anak-anak, fokus ya. Ini mengetes anak-anak. Yang keempat, musyawarah. Ketika ada untuk menentukan suatu apa ya? Pemimpin atau memusyawarahkan suatu hal atau konflik gitu. Iya. Yang kelima, keadilan. Bersikap adil kepada semua adil. Mungkin saya ingin bertanya kepada di Indonesia ini sistem hukumnya apakah sudah adil? Belum. Kenapa? Coba kemudian dari segi apa? Ekonomi, pembangunan, Dari segi hukuman. Yang itu yang viral, yang nenek-nenek mencuri kayu saja dipenjara, sedangkan yang korban tidak dipenjara. Itu segera mereka bebas. Terus dari Mas Fateh, apa sistem hukum Indonesia apakah sudah adil? Dan Kenapa saudara? pemerintah yang akhlak. Contohnya bisa dicontohkan Mas Fateh dari segi apa? Keputusan Mahkamah Agung, keputusan jaksa, atau dari wakil rakyat sendiri. Untuk dan bisa malah dikorupsi untuk nyawer. Oh ya boleh. Mungkin maksud Kak Fatih itu sini ya. Dari kemarin itu ada berita mengenai kepala desa yang menyalahkan dana desa untuk pembangunan, tapi malah dibuat di bulan malam atau seperti itu. Nah, untuk mengetes hafalan anak, tolong sebutkan istilah Pancasila dari pertama. Apa? Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Mas Sore. Keadilan yang Apa juga yuk? kerakyatan yang dipimpin. Apa? Kemanusiaan yang tidak beradab. Yang ketiga. Kesatuan Indonesia. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas Fatih, bisa dijelaskan tadi apa? Masih Pak. Ada poin berapa tadi? Yang pertama ada keadilan ekonomi, Keadilan sosial. yang terakhir ya. Oke. Selanjutnya kita mengenal mana dalam Pancasila di sini. Yang pertama, bintang melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan Indonesia. Yang kedua, rantai melambangkan sila kedua kemanusiaan yang adil yang beradab. Pohon beringin melambangkan sila ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala benteng melambanggan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima yaitu lambang padi dan kapas melambangkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa dipahami anak-anak? Nomor 1 sampai 2, 3, 4, 5. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya apa? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lalunya Padi dan kapas. apa juga? Kepala benteng. Apa? Rantai. Pohon beringin. Rantai. Sila yang kedua, lambangnya rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, apa juga ya? Pohon beringin. Betul. Yang keempat, kepala benteng. Silanya bunyi apa? Melambangkan Kerakyatan. yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Fokus ya anak-anak, fokus. Bapak guru ini mengecek kefokusan anak dalam memahami lambang-lambang Pancasila ya. Yang sila kelima yaitu lambang padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima tadi apa lambangnya? Bintang. Padi dan kapas. Betul. Apakah sudah paham anak-anak? Belum. Belum. Coba sila pertama tadi apa lambangnya? Bintang. Yang kedua, Rantai. Rantai. yang ketiga, Beringin. yang keempat, Kepala benteng. yang kelima, Padi. dan Kapas. betul sekali. Selanjutnya kita akan nonton video lah, cuplikan dari materi. Sebentar ya anak-anak, Bapak mau ambil flash disk dulu. Berhubung videonya sudah siap, ada kedatangan 2 murid ya. Ya, Siapa ini ya? Perkenalkan. perkenalkan nama saya Muhammad Firni. Oh iya. Kenapa kok telat ya? Tadi jemput ini. Mas Musen. Oh iya. Yang ini namanya Mas Husin ya? Iya. Kenapa ya Mas telat? Tadi bensin Pak. Oh iya. Nah, berhubung teman kita di telat, saya Bapak Guru akan menampilkan video cuplikan mengenai lambang dan simbol Pancasila ya anak. Iya. Ada yang tahu Garuda Pancasila itu apa ya? Garuda Pancasila itu lambang negara kita, Bu. Wah, betul sekali, Nak.
Tapi anak ada yang lagi. Lalu apa Pak? Arti lambang Garuda Pancasila. Bisa disampaikan ya yang belum Halo anak-anak, sebelum mulai pelajaran paham, hari ini ini, bisa yuk kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua kan? Ada yang tahu Garuda Pancasila itu apa ya? Garuda Pancasila itu lambang negara kita, Bu. Wah, betul sekali, Nak. Coba kalian perhatikan lambang Garuda Pancasila ini. Ada apa saja yang terlihat? Ada burung Garuda, Bu. Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada simbol-simbol Pancasila juga, Bu. Wah, jawaban kalian benar semua. Sekarang coba Ibu jelaskan maknanya satu persatu ya. Burung Garuda dikenal melalui mitologi kuno yang menyerupai burung elang Raja Wali. Burung Garuda melambangkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat. Sayapnya yang mengembang melambangkan kekuatan dan semangat. Kenapa ya burung Garuda diberi warna kuning emas? Warna kuning emas melambangkan martabat bangsa Indonesia yang agung dan luhur. Kaki burung Garuda mencengkeram pita putih dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Saya tahu, Bu. Artinya berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Betul, Nak. Meskipun Indonesia punya beragam suku, budaya, agama, dan bahasa, tapi semuanya tetap satu kesatuan, yaitu Indonesia. Kalian sadar nggak kalau jumlah dulu pada burung Garuda itu ada maknanya loh? Apa maknanya, Bu? Jumlah bulu pada burung Garuda sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Bulu di tiap sayap berjumlah 17 helai, di ekor berjumlah 8 helai, di bawah perisai berjumlah 19 helai, dan di leher berjumlah 45 helai. Kalau digabung menjadi 17, 8, 45. Sesuaikan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Lalu, lambang bintang ini apa maksudnya, Bu? Pertanyaan bagus, Nak. Ini namanya perisai. Perisai adalah alat yang dulu dipakai saat perang. Fungsinya untuk melindungi diri dari musuh. Karena itu, perisai ini melambangkan keturunan dan perlindungan. Kalau yang sistem tebal yang membagi perisai ini melambangkan garis khatulistiwa. Perisai dibagi menjadi 5 bagian. Isinya adalah simbol-simbol dari 5 sila Pancasila. Bintang adalah simbol dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menggambarkan cahaya, seperti cahaya kerohanian dari Tuhan kepada setiap manusia. Rantai adalah simbol dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai bulat melambangkan unsur perempuan, dan mata rantai persegi melambangkan unsur laki-laki. Semua mata rantai sambung menyambung. Artinya, seluruh bangsa Indonesia saling terkait dan saling membutuhkan. Pohon beringin adalah simbol dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin adalah pohon besar yang bisa digunakan sebagai tempat berteduh. Selain itu, pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Artinya, rakyat Indonesia yang begitu beragam tetapi menyatu atas nama Indonesia. Kepala banteng adalah simbol dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng dianggap sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, sama seperti kegiatan musyawarah di mana orang-orang berkumpul dan berdiskusi bersama. Tari dan kapas adalah simbol dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi adalah bahan pangan atau makanan, sedangkan kapas adalah bahan sabda
dalam pakaian. Tangan dan sandal melambangkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Wah, lengkap sudah ya pembahasan tentang memori dalam Pancasila. Semoga setelah lebih paham, kita bisa menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan dan semakin cinta dengan Indonesia. Apa nih contoh bukti cinta kamu kepada Indonesia? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal gratis, yuk kunjungi website kerjacita.id atau download aplikasi Kerjacita. Anak-anak setelah menyaksikan video tadi, anak-anak mengambil dari video materi tadi itu apa saja? Coba mengenai apa? Mengenai lambang Memang berbeda Pancasila. Jadi di ekor ada berapa jumlahnya? Coba. Ada 8. Terus sayapnya ada 45. sayap ada 7. Untuk bagian apa? Leher ada apa? Betul sekali. Dari bulu-bulu tersebut tidak hanya sebatas jumlah anak, itu memiliki makna dari hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 45. Betul sekali. Di sini Bapak akan mengasih lembar tugas untuk mengecek seberapa paham anak-anak mengenai makna sila Garuda Pancasila. Silakan dikerjakan ya. Saya beri waktu 5 menit. Dikerjakan ya. Saya tunggu. Bagaimana anak-anak? Ada yang mengalami kesulitan nggak? Belum. Belum. Oke, baik. Kurang 1 menit ya. Mengambil lagi Pak. Pak, nomor berapa? Itu gambar musyawarah penyelesaian konflik kelalaian. Kurang 20 menit lagi. Maaf ya, 20 detik ngetes kefokusan anak. Ternyata masih fokus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai anak-anak? Bisa dikumpulkan ya. Juga siap. Masih semangat nggak ini? Masih. Masih? Masih. Kalau masih, kita bernyanyi dulu ya anak-anak mengenai
mengenai simbol Pancasila. Ya. Boleh nggak? Boleh. Bisa sambil berdiri ya. Ya. Simbol Pancasila itu ada 5. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 panggil kapas. Ayo kita ingat Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia. Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia. Simbol Pancasila itu ada 5. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 panggil lepas. Ayo kita ingat Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia. Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia. Oke, tepuk tangan buat kita. Bagaimana anak-anak? Ada yang mengalami kesulitan nggak untuk pengerjaan tadi? Ada. Yang paling berapa? Ada. Yang gambar Pak, yang musyawarah. Musyawarah. Kejadian itu. Kenapa? Ya. Nomor berapa yang sulit? Antara yang nomor 2 sama nomor 4. Gambar nomor 2 Ya. sama nomor 4. Nah, di sini itu bisa mencerminkan sila keempat dan ketiga. Kenapa? Karena musyawarah. Musyawarah. Yang kedua, Kedua. persatuan, karena itu melerai pertarungan atau perkelahian antar suku dan budaya. Nah, sudah paham? Nah, ini mencontohkan sila keempat saja, yaitu musyawarah. Ini musyawarah memutuskan pemilihan konting atau ketua kelas. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Saya rasa anak-anak sudah mulai paham, maka saya uji untuk maju ke depan ya anak-anak, untuk apa ya, memasangkan perilaku kehidupan sehari-hari ke kantong papan kantong Pancasila. Bisa dari urut ojek sana, dari Hilmi, bisa maju mas. Ini udah pilih Pilih salah satu apa? semua ya, dimasukkan. Kalau kurang itu ya apa-apa. Dulu apa? Oh, boleh nanti ya setelah Hilmi maju. Coba. Ya. Nah, di sini dulu Mas Hilmi bisa dijelaskan mengapa
lambang ini masuk ke dalam kantong negara Indonesia, masuk ke kantong Indonesia di Indonesia. Jadi gambar yang satu ini kan beragama ya, tentang agama. Jadi yang kantong yang pertama ini menggambarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya menaruhnya di sini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini mencontohkan gambar keadilan bagi kemanusiaan yang beradab. Jadi Persatuan Indonesia. Jadi saya memilih gambar ini karena ini sedang melerai antar suku dan budaya dan agama. Jadi saya taruh di sini. Yang keempat menggambarkan sedang voting pemilihan ketua kelas. Jadi saya taruh ke kotak yang bergambar kepala banteng. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya memilih gambar ini karena sesuai dengan yang tertera di kotak ini. oke, terima kasih. Tepuk tangan. Mungkin untuk buat penguatan ya. Maksud dari Mas Helmi itu yang pertama ketuhanan yang Esa. Di sini menggambarkan 6 agama yang saling bersatu, yaitu menggambarkan semua warga negara Indonesia yang bertempat di Indonesia harus memiliki Tuhan atau agama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dicontoh di sini yaitu upacara bendera. Nah, mengapa kok masuk kemanusiaan yang adil beradab? Di sini di sekolah itu sama rata. Saat upacara itu guru, kepala sekolah, dan jajaran TU itu masuk ke lapangan untuk melaksanakan upacara, yaitu sama rata. Jadi gitu. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sini maksudnya yaitu persatuan, karena di sini adalah melerai dua kelompok atau suku budaya yang mengalami konflik, pertarungan atau perkelahian. Yang keempat yaitu melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini pemilihan ketua kelas melalui voting atau musyawarah yang dipilih terbanyak. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud di sini yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini gambarnya adalah sebuah gotong royong. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Oke. Selanjutnya, tadi apa mau SPD? Pulang. Bisa kalau Fateh mau maju. Bagaimana Fateh? Musim mau Pak. Mesin? Oh, ya. Kalau gitu lanjut ya. Iya. Terus Eka maju. Untuk menjelaskan gambar pengerjaannya tadi. Yang pertama aja. Yang pertama ada sila bintang, yaitu melambangkan sila satu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang nomor 2 ada lambang rantai, melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga ada lambang pohon beringin, yaitu lambang Pancasila ketiga Persatuan Indonesia. Yang keempat lambang kepala banteng, menjelaskan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ada gambar lambang padi dan kapas, melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya Fateh. Maju. Tolong jelaskan ini ya. Untuk lambang-lambang. Yang sila keempat. Panah ke gambar 3.
itu gambarnya apa coba? Orang kumpulan musyawarah ya. Ya, ini perkumpulan semua agama ini, Semua budaya agama. atau budaya kalau ini. Kristen, Buddha, Hindu, Islam. Nah, ini baju ada Jawa, Sulawesi, agama juga bisa. Jawa, Sunda, Kalimantan, Sumatera. Lanjut, sila yang kedua. Sila kedua. Apa ya? Itu ada peraraian masalah. Oh, musyawarah besar-besaran. Ya boleh. Istilah Jawa apa ya? Apa? Istilah Jawa ini kumpulan. jagungan. Oh, itu toh. Kalau Jawa itu jagungan ya. Ya, jagungan. Sila ketiga. Mana nih? Ini yang jawab ini siapa ini? Hah? Sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Yang benar itu ke sini. Oh, sini. Peraraian itu masalah. Yang kedua itu yang benar ke sini. Oh. Terus yang keempat juga Sila keempat. Orang lagi ini gambar pemilihan ketua Oh, pemilihan ketua. polling, Ya, istilahnya polling. polling. Nah, sila kelima keadilan seluruh rakyat bagi siswa yang berbeda Indonesia. juga apa ya juga sila kelima tadi Keadilan seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial. sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Adil, Terima kasih. Terus untuk Mosin yang maju. Yang mana, Pak? Ini aja yang pertama. Ini tinggal dibaca, Pak. Iya. Yang pertama ada bintang yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua ada rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga ada pohon beringin persatuan Indonesia. Keempat ada kepala benteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Terakhir ada padi dan kapas yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Bagaimana? Sudah mulai paham anak-anak? Paham? Nah, saya mau cek lagi untuk Pancasila. Di sini Mas Fatin tadi masih bingung untuk sila Pancasila. Untuk Mas Hilmi, ayo coba sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Eka sila kedua. Kamu Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga. Persatuan Indonesia. Yang keempat. Kerakyatan yang di dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. ini kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan kita semua. Sudah paham semua? Ya. Dari sini Bapak menyimpulkan anak-anak sudah paham mengenai lambang dan simbol sila Pancasila. Bapak menyimpulkan pada pembelajaran ini anak sudah paham atau memasangkan dalam kehidupan sehari-hari dalam sila Pancasila atau pengamalannya. Yang kedua, anak-anak sudah mulai paham mengenai sila Pancasila dan maknanya. Yang ketiga, anak-anak sudah mulai paham sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Yang keempat, anak-anak sudah paham atau hafal mengenai lambang dan simbol Pancasila. Sudah, menurut saya Bapak anak-anak sudah mulai paham. Terima kasih untuk pembelajarannya pada pagi ini. Dan Bapak mengucapkan terima kasih sudah datang dan seterusnya terima kasih. Sebelum kita menutup pada pembelajaran ini, Bapak mengucapkan selamat libur untuk tahun baru menginjak ke 2025. Ya boleh, nanti bisa diinfokan ya. Dan dari Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak. Anak-anak, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, walhidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, belum berdoa ya? Untuk berdoa bisa dipimpin Matik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Boleh pulang anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.